Salah satu pahlawan Nusantara gugur di kota kecil ini. Pernah nggak sih kamu dengar nama Bangil? Sebuah kota kecil yang sebelumnya adalah nama sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kata orang, sebagai warga Bangil, kurang afdol rasanya kalau nggak ngebahas tentang kota kita sendiri. Jadi, kali ini saya akan bahas sedikit soal Bangil. Siapa tahu bisa jadi nostalgia buat kalian yang sekarang lagi di perantauan. Mari kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa sih kota ini dinamakan Bangil? Bangil itu unik. Bahkan dari namanya aja udah punya 3 versi cerita asal-usul. Dan yah, semuanya menarik untuk diceritakan. Katanya, dulu ada seorang tokoh sakti dan alim yang dijuluki Mbah Ngilmu. Seorang tokoh spiritual yang sangat dihormati pada zamannya. Karena beliau sering disebut Mbah Ngil, maka lama-lama daerah ini dikenal sebagai Bangil. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan, "Wong Bangil toh mbahe angel." Artinya, nenek moyangnya orang Bangil aja sudah keras kepala, apalagi cucunya. Ini menggambarkan karakter khas warga Bangil yang berani, tegas, dan gak mudah tunduk. Sikap itu pula yang mengiringi jejak perjuangan besar di tanah ini, termasuk kisah perjuangan Untung Surapati melawan VOC di Bangil, dan kisah perjuangan Sakera melawan praktik KKN yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Disebut-sebut dalam catatan Tiongkok, Majapahit, bahkan VOC, wilayah ini dulunya adalah titik penting perdagangan internasional, pelabuhan kuno yang ramai didatangi pedagang Arab, Cina, sampai Gujarat. Dalam dokumen sejarah kuno, pelabuhan di daerah ini dulu dikenal dengan nama Banger. Nama ini muncul dalam dokumen kuno Tiongkok dan catatan pelayaran kerajaan Majapahit serta catatan VOC. Dari Banger ke Bangil dan akhirnya menjadi Bangil. Kalau kamu orang Bangil atau pernah tinggal di sini, apa versi asal-usul nama Bangil yang paling sering kamu dengar dari orang tua atau tetua desa? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Tahun 929 Masehi, Bangil sudah disebut sebagai kawasan pemukiman dan pusat kegiatan agrikultur serta keagamaan. Wilayah ini kemungkinan besar masuk dalam pengaruh kerajaan Mataram kuno dan kemudian Majapahit. Masuk abad ke-15, Bangil mulai dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam. Para wali dan pendakwah singgah dan menetap. Salah satunya adalah Syarifah Khadijah, cucu dari Sunan Gunung Jati, yang makamnya pun ada di Bangil. Dan pada abad ke-17, Bangil masuk dalam radar kolonial Belanda. Letaknya yang strategis bikin Belanda membangun jalur kereta api dan pos dagang di sini. Lalu, di tahun 1706, pejuang besar bernama Untung Surapati gugur di tanah ini, menjadikannya sebagai saksi sejarah perjuangan melawan para penjajah. Nama Bangil muncul dalam arsip VOC pada pemberontakan Trunojoyo sekitar tahun 1670-an, menandai keberadaan administratifnya sebagai pusat pemerintahan lokal. Jadi, secara administratif, Bangil pernah jadi ibu kota Kabupaten Pasuruan, lalu sempat berpindah dan sekarang balik lagi jadi pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan sampai hari ini. Nah, kalau kalian tertarik sama kisah perjuangan Untung Surapati, kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan ceritakan di video berikutnya. Dari budak menjadi pemimpin. Lahir di Bali tahun 1660, pernah jadi letnan VOC, lalu memilih memberontak demi keadilan. Ia diangkat jadi Adipati Pasuruan, membangun bentengi Bangil, dan gugur di sini pada 17 Oktober 1706.
Namanya kini harum sebagai pahlawan nasional, dan Bangil jadi saksi perjuangan terakhirnya. Nama ini mungkin terdengar akrab bagi para pesiara. Syarifah Khadijah atau Mbak Ratu Ayu mempunyai garis keturunan dari Sunan Gunung Jati. Beliau wafat dan dimakamkan di Bangil. Jejak spiritualnya masih terasa dan menjadi cikal bakal berkembangnya agama Islam di Bangil. Pahlawan pertempuran 10 November. Suaranya membakar semangat bangsa. Tapi tak banyak yang tahu, masa kecilnya sempat ia habiskan di Bangil. Sang orator pernah menimbah ilmu sekolah dasar di sini. Nama yang asing tapi jasanya besar. Ia adalah pemimpin komunitas Tionghoa, pendiri industri gula pertama di Bangil di awal abad ke-19. Langkah kecil yang membentuk ekonomi besar, bagian dari sejarah kolonial yang masih meninggalkan jejak. Bupati Pasuruan di tahun 1932 sampai 1933. Meskipun singkat, Bangil sempat menjadi perhatian utama dalam masa kepemimpinannya yang kala itu menjadi pusat perhatian administratif, sebuah babak kecil dalam perjalanan pemerintahan lokal. Nama yang melegenda dan sangat familiar di Bangil. Bagi rakyat, dia pahlawan. Bagi Belanda, dia pemberontak. Sosok pemberani, tak tunduk pada kekuasaan. Pahlawan rakyat kecil yang dikenal karena keberaniannya melawan penjajahan dan ketidakadilan. Menjadi simbol perlawanan. Nama Sakera juga diabadikan sebagai nama pendukung sepak bola yang ada di wilayah ini. Sejak lama, Bangil dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam di Jawa Timur. Di sini berdiri berbagai pondok pesantren besar seperti pesantren Sidogiri yang didirikan sejak tahun 1745. Tak heran, sang proklamator pernah menyebut Bangil sebagai kota santri karena semangat religius warganya yang sangat kental. Seiring waktu berjalan, sekitar tahun 1980-an, perlahan muncullah industri kreatif rumahan di kalangan ibu-ibu di Bangil. Mereka mulai membordir pakaian, mukena, hingga seragam sekolah. Awalnya dari mesin bordir manual, lalu berkembang jadi industri rumahan yang menjalar dari rumah ke rumah. Bahkan produk mereka telah menembus pasar luar negeri. Dari sini lahir identitas baru, Bangil Kota Bordir. Sebuah julukan yang lahir dari kerja keras, kreativitas, dan ketekunan para pengrajin lokal. Kalau bicara soal Bangil, bukan cuma kota santri atau kota bordir saja yang jadi ciri khas. Ada satu kuliner yang melekat erat dengan identitas kota ini. Namanya nasi punel. Kata punel berasal dari bahasa Jawa yang berarti lembut, empuk, tapi tidak lembek. Istilah ini merujuk pada tekstur nasi yang dimasak dengan teknik khusus hingga menghasilkan butiran yang pulen namun tidak lengket. Dulu, nasi punel sering disajikan di rumah-rumah warga sebagai sarapan sebelum ke ladang atau ke pasar. Kombinasi lauk sederhana tapi kaya rasa menjadikan nasi punel sebagai menu favorit lintas generasi. Harganya pun terjangkau, cocok buat siapa saja. Di Bangil, kamu bisa menemukan penjual nasi punel di berbagai sudut kota, terutama di pagi hari. Salah satu yang legendaris ada di sekitar alun-alun Bangil atau Pasar Bangil. Sudah pernah coba nasi punel khas Bangil?
Ya, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Atau kalau kamu ingin traktir kita makan nasi punel, kamu tinggal bilang saja ya. Tenang, biaya parkir sama air minumnya kita yang tanggung. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Bangil bukan cuma kota kecil di Jawa Timur. Bangil juga menyimpan sejarah, perjuangan, budaya unik, dan kuliner khas, seperti nasi punel yang wajib kamu coba. Kalau kamu suka konten sejarah lokal dan budaya daerah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Ingat, jangan sia-siakan kopimu selagi hangat sebelum menjadi dingin dan hambar. Seruput kopimu sekarang. See you next time.